Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga di rumah sehat walafiat. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah penyakit segera hilang dari muka bumi Indonesia ini. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita pelajari adalah isi kandungan surat Al-Zalzalah. Di antara isi kandungan surat Al-Zalzalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Kiamat terjadi apabila orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Yang tersisa adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Fenomena hancurnya alam semesta. Gempa bumi di mana-mana, gunung-gunung mengeluarkan semua isi bumi, seperti yang tergambar pada ayat kedua surat ini. 3. Kepanikan manusia pada hari kiamat, di mana mereka semua pada ketakutan dan mencari perlindungan, namun tidak ada yang selamat. Yang selanjutnya, seluruh alam dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan hancur dan binasa. 5. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh orang-orang yang telah meninggal, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Orang yang beriman dan beramal soleh dibangkitkan dalam keadaan mulia, sedangkan orang yang durhaka dibangkitkan dalam keadaan yang hina. 7. Semua amal akan dihitung walaupun sangat kecil. Semua akan mendapat balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Orang yang beramal soleh akan mendapatkan nikmat surga, dan sebaliknya orang yang durhaka akan mendapatkan siksa di neraka. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 12 golongan umat manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda, yaitu 1. Dibangkitkan dengan tidak memiliki tangan dan kaki. Mereka itu orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya. 2. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam bentuk menyerupai babi. Mereka adalah orang-orang ketika di dunia suka melalaikan sholat. 3. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan perutnya seperti gunung, dipenuhi oleh ular dan hewan-hewan berbisa lainnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. 4. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah. Mereka adalah orang-orang yang suka berbohong dan licik dalam berjual beli.
5. Golongan manusia dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan kembung. Badan mereka berbau busuk dan lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang suka maksiat secara sembunyi-sembunyi. 6. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan dipotong tenggorokannya dan pundaknya. Mereka adalah orang-orang yang suka bersaksi palsu. 7. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak mempunyai lidah. Dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Mereka adalah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian. 8. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan jungkir balik. Kepala ada di bawah, sedangkan kakinya ada di atas. Mereka adalah orang-orang yang sering berbuat zina dan belum bertaubat. 9. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan hitam mukanya, melotot matanya, dan perutnya dipenuhi oleh api. Mereka adalah orang-orang yang suka mengambil hak dan memakan harta anak yatim dengan zalim. 10. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan badannya dipenuhi penyakit kulit. Mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua, enggan menuruti perintahnya, bahkan menyakitinya. 11. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan buta mata dan hatinya. Giginya seperti tanduk sapi, bibirnya menjuntai sampai ke dada, lidahnya menjuntai sampai ke perut, dan dari perutnya keluar kotoran. Mereka adalah orang-orang yang suka meminum khamr atau minuman keras. 12. Golongan manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya terang benderang seperti bulan purnama dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Mereka adalah orang-orang yang gemar beramal soleh, menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, dan meninggal dalam keadaan bertaubat. Demikianlah uraian mengenai isi kandungan surat Al-Zalzalah. Anak-anak, kerjakan tugas berikut, kemudian kirim melalui WA Group. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.